Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang anabolisme protein. Apa anabolisme itu? Anabolisme adalah proses penyusunan suatu senyawa yang sederhana membentuk senyawa yang lebih kompleks. Nah, sekarang kita akan membahas anabolisme protein. Berikut adalah struktur dari protein. Yang A ada struktur primer, asam amino berbentuk linear, yang B struktur sekunder, yang C tersier, yang D paling bawah struktur kuartener. Protein tersusun dari beberapa asam amino yang berikatan satu dengan lainnya melalui ikatan peptida. Anabolisme protein merupakan sintetis protein atau pembentukan protein dari senyawa-senyawa yang sederhana, yaitu asam amino membentuk senyawa yang lebih kompleks protein. Asam amino terdiri dari gugus karbonil dan gugus amino. Proses sintesis asam amino terjadi di dalam sel yang melibatkan senyawa-senyawa penting seperti DNA dan RNA. Penggabungan gugus-gugus asam amino ini yang terjadi di substrat disebut reaksi aminase. Nah, berikut adalah proses reaksi aminase. Reaksi pertama ada asam alfa ketoglutarat ditambah amonia menghasilkan asam alfa iminoglutarat plus H2O. Reaksi ini dibantu oleh enzim glutamat dehidrogenase. Yang kedua, asam iminoglutarat ditambah NADH2 menghasilkan asam glutamat plus NAD. Reaksi ini dibantu dengan enzim asparatat dehidrogenase. Yang ketiga, asam oksaloasetat ditambah NH3 ditambah NADH2 menghasilkan asam aspartat tambah H2O ditambah NAD. Reaksi ini dibantu dengan enzim alanin dehidrogenase. Yang terakhir, ada asam pirufat ditambah amonia ditambah NADH2 menghasilkan alanin tambah H2O ditambah NAD. Alanin merupakan salah satu asam amino non-esensial. Selanjutnya akan dijelaskan senyawa-senyawa penting yang mengatur terjadinya proses sintesis asam amino adalah yang pertama ada DNA. DNA adalah pembawa informasi genetik yang berisi kode untuk menyampaikan terjadinya reaksi sintetis protein. Yang kedua ada mRNA atau messenger RNA. mRNA ini dibentuk oleh DNA di dalam sel. mRNA ini membawa kode-kode yang diberikan oleh DNA untuk ke ribosom. Ribosom merupakan granula-granula halus yang berada di sel yang nantinya akan dilekatkan oleh RNA. Jadi mRNA ini melekat pada ribosom dan akan membentuk cetakan urutan yang tepat untuk struktur protein. Jadi DNA berisi kode-kode untuk melangsungkan terjadinya proses sintetis protein, dan kodenya ini akan dibawa oleh mRNA ke ribosom tempat pencetakan struktur protein. Berikut ada contoh-contoh dari asam amino yang esensial maupun non-esensial. Ini adalah jenis-jenis asam amino yang non-esensial. Ini adalah jenis asam amino yang esensial. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah proses anabolisme protein, di mana pada proses anabolisme protein ini meliputi produksi asam amino, kemudian pengambilan nitrogen dari asam amino, selanjutnya proses pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino, dan yang terakhir adalah sintesis protein dari asam-asam amino. Kemudian di selanjutnya ada sintesis protein, di mana anabolisme protein ini disebut juga dengan sintesis protein. Nah, sintesis protein merupakan proses pengubahan asam amino menjadi protein. Nah, pada sintesis protein ini memerlukan peran DNA dan RNA serta enzim. Nah, sintesis protein ini juga meliputi tahap-tahapannya, ada replikasi DNA, transkripsi, dan translasi. Tahapan yang pertama adalah replikasi DNA. Nah, pengertian dari replikasi DNA ini adalah pembentukan DNA baru dari induk DNA. Jadi replikasi ini bisa disebut juga dengan penggandaan. Nah, replikasi DNA ini ada 3 jenisnya. Yang pertama ada replikasi konservatif, di mana replikasi konservatif ini hasilnya yang pertama itu ada yang berasal dari induknya sendiri, sedangkan yang warna merah ini merupakan hasil dari sintesis yang baru. Tahapan yang kedua itu jenis replikasi itu ada replikasi semi konservatif, di mana perbedaannya dengan replikasi konservatif itu pada hasilnya dalam untai ganda ini ada dari untai ganda dari induknya sendiri dan juga ada untai ganda dari hasil sintesis yang baru. Nah, yang biru ini dari induknya,
ini DNA induknya, kemudian yang merah ini hasil sintesis yang baru. Jenisan yang ketiga itu ada replikasi dispertif, di mana replikasi dispertif ini merupakan DNA induk mengalami fragmentasi sehingga hasilnya akan berselang-seling antara DNA induk dengan DNA hasil sintesis baru. Bisa dilihat untai gandanya berselang-seling, tidak seperti tadi replikasi semi konservatif. Jadi kalau semi konservatif itu bisa dilihat sama-sama ada untai ganda induk dan yang sintesis yang baru, namun mereka tidak bergabung. Nah, sedangkan kalau misalnya replikasi dispertif ini dia berselang-seling antara yang induk dengan sintesis baru, induk sintesis baru. Proses yang selanjutnya setelah replikasi DNA adalah transkripsi. Di sini ada gambar mengenai tahapan transkripsi, di mana pada tahap transkripsi ini DNA akan membentuk RNA. Ini merupakan tahap yang pertama dari transkripsi, yaitu inisiasi. Sedangkan selanjutnya masuk ke dalam tahap kedua, yaitu elongasi, maka RNA akan menguraikan kode genetik yang berasal dari DNA. Selanjutnya, setelah dari tahap elongasi masuk ke tahap terminasi, di mana pada tahap terminasi ini ada penyusunan kembali RNA hasil transkripsi. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi transkripsi itu terjadi pada 3 tahap. Yang pertama ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap yang ketiga dari sintesis protein adalah translasi, di mana translasi adalah proses penerjemahan kode codon yang berasal dari RNA-M untuk menjadi asam amino yang nantinya akan membentuk protein. Di mana di sini ada 3 tahap pada proses translasi. Yang pertama itu sama seperti tadi transkripsi, yaitu ada inisiasi. Nah, inisiasi ini terjadi pengikatan oleh bagian terkecil ribosom. Pada bagian terkecil ribosom pembawa kode genetik asam amino yang kemudian akan dibuat dan mengikat pada mRNA dan pada inisiator tRNA. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu ada tahap pemanjangan atau elongasi. Tahap yang kedua. Nah, tahap ini merupakan terjadi penghubungan oleh ikatan peptida yang akan membentuk ikatan polipeptida pada ujung tRNA pembawa asam amino. Nah, tahap yang terakhir, yang ketiga ini merupakan tahap terminasi. Nah, tahap terminasi ini setelah membawa setelah tRNA membawa antikodon dan kemudian antikodon tersebut bertemu dengan kodon UGA dan UAA dan juga UAG. Nah, setelah itu akan terjadi pelepasan rantai ikatan polipeptida yang sudah terbentuk. Kemudian setelah lepas dari ribosom, maka akan diolah menjadi protein yang bersifat fungsional. Nah, ini. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada tahap translasi ini ada tiga bagian. Yang pertama inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, jadi singkatnya dari proses sintesis protein itu adalah yang pertama DNA menggandakan diri, ya, atau bisa disebut tahap replikasi. Nah, di mana DNA ini menggandakan diri. Nah, kedua selanjutnya setelah DNA menggandakan diri, kemudian hasil penggandaan disalin atau ditranskripsi oleh mRNA. Nah, setelah sudah disalin oleh si mRNA, maka mRNA ini akan diterjemahkan oleh tRNA menjadi asam amino tertentu. Nah, sehingga asam amino yang berikatan akan membentuk protein. Seperti yang kita tahu, protein itu terbentuk dari asam-asam amino. Jadi asam aminonya itu lebih dari 1. Oke, saya akan menjelaskan tentang biosintesis. Nah, biosintesis ini dibagi menjadi 2, yaitu ada biosintesis asam amino esensial dan biosintesis asam amino non esensial. Nah, saya akan menjelaskan tentang biosintesis asam amino yang esensial. Oke, yang pertama yaitu ada valin. Nah, valin ini dapat diubah menjadi suksinil CoA yang kemudian
masuk ke dalam siklus asam sitrat. Nah, ini hanya terjadi pada tumbuhan dan organisme mikro. Nah, biosintesis ini diawali dari asam pirufat, nah kemudian diubah menjadi aselolaktat A. Nah, ya, ini aselolaktat. Nah, selanjutnya juga diubah menjadi beta dihidroksi isovalerat. Nah, kemudian diubah menjadi A keto esovalerat. Nah, sehingga menjadilah terakhir yaitu valin. Yang kedua yaitu ada lisin. Nah, di mana lisin ini adalah asam amino monokarboksilat. Nah, lisin dapat diubah menjadi asam amino lain. Namun lisin ini bersifatnya irreversibel, artinya tidak terjadi reaksi deaminasi. Nah, melalui beberapa tahap reaksi, lisin dapat diubah menjadi asam glutarat. Lisin dapat terbentuk dari asam asparat. Nah, melalui beberapa tahap reaksi. Nah, asam asparat nantinya diubah menjadi aspartat beta semialdehid yang bereaksi dengan asam pirufat menjadi lisin. Selanjutnya ada leusin. Nah, leusin ini merupakan asam amino yang mutlak diperlukan dalam perkembangan anak-anak dan dalam kesetimbangan nitrogen bagi orang dewasa. Nah, ada dugaan bahwa leusin ini berperan dalam menjaga perombakan dan pembentukan protein pada otot. Nah, leusin dapat diubah menjadi asam keto melalui reaksi transminasi oksidatif. Nah, reaksinya itu ada di sebelah kiri ini. Nah, asam keto melalui beberapa tahap reaksi diubah menjadi asetil CoA. Nah, leusin ini adalah salah satu asam amino esensial yang disintesis oleh organisme mikro atau tumbuhan dari asam pirufat. Selanjutnya yaitu ada isoleusin. Nah, isoleusin ini tidak beda jauh seperti leusin. Nah, isoleusin ini mengalami reaksi transminasi oksidatif sama seperti leusin tadi. Nah, sehingga berbentuk asam keto. Nah, isoleusin ini disintesis dalam organisme mikro. Nah, biosintesis isoleusin dimulai dari asam A ketobutirat, nah, yang dibentuk dari treonin. Reaksinya bisa dilihat di atas ya. Nah, melalui beberapa tahap reaksi asam ketobutirat diubah menjadi isoleusin. Nah, bisa dilihat reaksi yang di atas tersebut. Selanjutnya ada treonin. Nah, treonin ini mengalami metabolisme yang serupa dengan serin. Nah, asam ketobutirat kemudian diubah menjadi propionil CoA yang selanjutnya akan diubah menjadi suksinil CoA. Nah, treonin ini juga dapat diubah menjadi glisin dan asetaldehida dengan cara pemecahan molekulnya. Reaksi pemecahan molekul treonin ini berlangsung oleh enzim aldolase treonin dan piridoksal fosfat sebagai koenzimnya. Nah, biosintesis treonin berasal dari asam aspartat melalui beberapa tahap. Nah, tahapannya itu ada di sebelah kiri ini. Jadi dari asam aspartat kemudian diubah menjadi aspartil fosfat dan diubah lagi menjadi aspartat semialdehida. Nah, selanjutnya diubah menjadi homoserin, diubah lagi menjadi homoserin fosfat dan kemudian terbentuklah treonin. Selanjutnya yaitu ada tritofan. Nah, di mana tritofan ini mengandung cincin indol. Nah, ini yang dinamakan cincin indolnya. Metabolisme jalur tritofan ini melalui jalur kinurenin antarnilat. Nah, yaitu suatu metabolisme melalui tahap reaksi yang menghasilkan asam A ketoadipat yang membentuk asetoasetil CoA. Nah,
reaksinya ada di sebelah kiri. Maaf kalau tidak jelas ya, gambarnya agak buram. Nah, triptofan ini juga dibentuk dari reaksi fosfoenol pirufat eritsorah 4-fosfat. Selanjutnya yaitu ada fenilalanin. Nah, fenilalanin ini dapat diubah menjadi tirosin melalui beberapa tahap. Nah, tahapannya ada di sebelah kiri ini. Dan kemudian dapat diubah menjadi asam formiat dan asam asetoasetat. Nah, reaksi pembentukan tirosin dan fenilalanin adalah reaksi yang bersifat irreversibel. Biosintesis fenilalanin ini terjadi pada organisme mikro dan dapat dibentuk dari asam fosfoenol pirufat dan eritrosa 4-fosfat melalui beberapa tahap reaksi pembentukan fenilpirufat. Fenilpirufat dengan reaksi transminasi, kemudian terbentuk fenilalanin. Nah, selanjutnya ada metionin. Metionin ini dapat diubah menjadi cysteine dan bersifat irreversibel. Homoserin yang terbentuk pada reaksi pengubahan metionin ini menjadi serin dapat diubah menjadi asam A-ketobutirat. Biosintesis metionin berawal dari asam aspartat. Nah, kemudian asam aspartat ini dapat diubah berturut-turut menjadi beta aspartil fosfat, aspartat semialdehida, homoserin, cystathionin, homocysteine, dan metionin. Nah, selanjutnya yaitu ada arginin. Nah, arginin ini merupakan asam amino esensial pada bayi, dan biosintesis ini penting untuk kompleksitas dan variabilitas pada tingkat genetik, serta memiliki hubungan dengan beberapa jalur lain seperti biosintesis pirimidin dan poliamun. Nah, jalur degradatif tertentu. Nah, sintesis arginin ini menjadi ornitin dan urea biasanya melalui siklus urea. Nah, bisa dilihat reaksinya di sebelah kiri. Nah, itu reaksi di mana pembentukan arginin. Oke, yang terakhir yaitu ada histidin, di mana histidin ini merupakan salah satu dari 20 asam amino dasar yang ada pada protein. Nah, bagi manusia, histidin ini asam amino yang esensial bagi anak-anak atau balita. Nah, rantai samping imidazol dan nilai pKa yang relatif netral, yaitu sekitar 6,0. Berarti, nah ini menunjukkan perubahan sedikit saja pada pH sel yang akan mengubah muatannya. Nah, sifat ini menjadikan histidin sering menjadi bagian dari gugus katalitik pada enzim maupun ligan koordinasi pada metaloprotein. Histidin menjadi prekursor histamin, yaitu suatu amina yang berperan dalam sistem saraf, dan karnosin, suatu asam amino. Nah, reaksi dari histidin sendiri bisa dilihat pada gambar di samping kiri. Selanjutnya yaitu ada biosintesis asam amino non esensial. Yang pertama ada sintesis alanin. Alanin ini disintesis dari pirufat, di mana pembentukan alanin ini melalui transaminasi, yang mana glutamat atau aspartat itu sebagai donor gugus amin, sedangkan piruvatnya sebagai akseptor gugus amin. Reaksi ini memerlukan enzim glutamat transminase atau alanin transminase untuk mengubahnya menjadi alanin. Reaksi ini juga bersifat reversibel. Selanjutnya yaitu ada sintesis glutamat.
Nah, pembentukan glutamat ini melalui deaminasi oksidatif, di mana alfa-ketoglutarat akan bereaksi dengan amonia yaitu NH4+, dan dibantu dengan energi reduksi yaitu NADPH plus H+, dan juga enzim glutamat dehidrogenase untuk membentuk glutamat. Reaksi pembentukan glutamat ini merupakan dasar penting dalam biosintesis asam amino karena glutamat ini merupakan donor gugus amino pada biosintesis asam amino yang lain melalui reaksi transaminase. Selanjutnya yaitu sintesis glutamin. Pembentukan glutamin dari glutamat ini melalui proses katalisis dengan enzim glutamin sintase dan juga reaksi amonia, magnesium, dan ATP untuk membentuk glutamin. Oke, selanjutnya yaitu sintesis aspartat. Nah, pembentukan aspartat ini melalui transaminase yang mana glutamat menjadi donor gugus aminnya, oksaloasetat menjadi akseptor, dan juga memerlukan enzim aspartat transminase atau disebut juga dengan serum glutamat oksaloasetat transminase. Lalu yaitu ada sintesis asparagin. Nah, pembentukan asparagin ini dari prekursornya yaitu aspartat yang direaksikan dengan glutamin dan memerlukan ATP serta dikatalisis oleh enzim asparagin sintase untuk membentuk asparagin. Selanjutnya yaitu ada sintesis tirosin. Tirosin ini dibentuk dari asam amino esensial fenilalanin yang dikatalisis oleh enzim fenilalanin hidroksilase yang memerlukan NADPH dan oksigen. Reaksi ini berjalan irreversibel atau satu arah. Serta reaksi ini keseluruhannya memerlukan penggabungan satu atom oksigen ke dalam posisi para dalam molekul fenilalanin, sedangkan atom oksigen lainnya direduksi membentuk air. Selanjutnya yaitu ada sintesis prolin, di mana glutamat di sini sebagai prekursor dari ornitin dan prolin. Nah, penggunaan glutamat semialdehid tergantung kepada kondisi seluler. Produksi ornitin dari semialdehid melalui reaksi glutamat dependent transminase. Ketika konsentrasi arginin meningkat, ornitin didapatkan dari siklus urea ditambah dari glutamat semialdehid yang menghambat reaksi aminotransferase. Hasilnya adalah akumulasi semialdehid. Nah, semialdehid di sini didaur secara spontan menjadi pirolin 5-karboksilat yang kemudian direduksi menjadi prolin oleh NADPH dependent reduktase. Selanjutnya ada sintesis hidroksiprolin. Asam amino ini berasal dari prolin yang mengalami reaksi hidroksilasi, yaitu penambahan gugus OH, dan reaksi yang dikatalisis oleh enzim prolin hidroksilase, di mana hidroksiprolin ini bukanlah prekursor untuk sintesis protein. Residu senyawa ini dalam kolagen dibentuk dari unit prolin setelah prolin disusun ke dalam molekul protein. Sekarang saya akan membahas mengenai sintesis serin, glisin, dan juga sistein. Nah, untuk yang pertama yaitu sintesis serin. Jadi, serin ini disintesis oleh 3 fosfogliserat, yang dimana 3 fosfogliserat merupakan perantara dalam glikolisis. Kemudian serin ini juga merupakan prekursor untuk glisin dan juga sistein. Lalu bagaimana tahapan dalam sintesis serin ini? Mari kita lihat gambar yang ada pada video ini ya. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwa untuk tahapan sintesis serin yang pertama yaitu mengoksidasi 3 fosfogliserat yang menjadi 3 fosfohidroksipirufat, yang dimana di sini NADH link dehidrogenase mengubah 3 fosfogliserat itu menjadi sebuah asam keto, yaitu 3 fosfohidroksipirufat. Kemudian 3 fosfohidroksipirufat ini ditransmisikan menjadi 3 fosfoserin.
Nah, aktivitas aminotransferase ini dengan glutamat sebagai donor yang dimana menghasilkan 3 fosfoserin. Kemudian 3 fosfoserin ini dihidrolisis menjadi serin dengan bantuan fosfoserin fosfatase. Nah, setelah sintesis serin tadi, yang kedua yaitu sintesis glisin. Dalam pembentukannya ini, kelompok sisi rantai pada metilen serin akan ditransfer ke dalam hidrofolat yang merupakan pembawa gugus unit 1 karbon. Nah, pada pembentukan glisin ini juga dibutuhkan enzim serin hidroksimetil transferase. Nah, untuk reaksinya dapat kita lihat di sini reaksi yang terjadi yaitu Jalur utama dalam pembentukan glisin ini yaitu melalui satu tahap reaksi yang dimana dikatalisis oleh serin hidroksimetil transferase atau dapat disebut juga enzim serin hidroksimetil transferase yang melibatkan transfer gugus hidroksimetil dari serin untuk kofaktor tetrahidrofolat. Kemudian menghasilkan glisin dan juga N5N10 metilen tetrahidrofolat. Sudah jelas ya mengenai sintesis serin dan juga glisin. Sekarang yaitu mengenai sintesis sistein. Sistein ini dibentuk oleh asam amino yaitu metionin dan juga serin. Yang dimana metionin ini akan diubah menjadi S-adenosil metionin. Kemudian selanjutnya diubah menjadi homosistein yang dimana homosistein ini menyediakan gugus sulfur. Sedangkan serin menyediakan atom karbon yang merupakan sebagai rangka karbon. Nah, di sini terdapat siklus yang dimana siklus metil yang diaktifkan. Jadi, gugus metil yang memasuki siklus dalam konversi homosistein ke metionin akan dibuat sangat reaktif dengan penambahan kelompok adenosil. Nah, sehingga potensi transfer tinggi dari gugus metil S-adenosil metonin memungkinkannya untuk ditransfer ke berbagai macam aseptor. Jadi, S-adenosil metonin ini merupakan donor metil yang diaktifkan dalam sintesis fosfatidil kolin dari fosfatidil letanolamin. Pada intinya, S-adenosil metonin ini merupakan prekursor untuk sejumlah reaksi transfer metil, yang dimana akibat dari transfer metil ini, perubahan dari SAM menjadi S-adenosil homosistein. Kemudian, ketika gugus metil S-adenosil metonin ini ditransfer ke aseptor akan terbentuk adenosil homosistein ini. Selanjutnya, S-adenosil homosistein akan berubah menjadi homosistein dan adenosin dengan bantuan enzim adenosil homosisteinase. Nah, homosistein ini kemudian dapat diubah kembali menjadi metionin oleh metionin sintase. Nah, selanjutnya, dalam sintesis sistein, homosistein ini nanti dia akan berkondensasi dengan serin yang menghasilkan sistationin dengan bantuan enzim sistationase. Yang selanjutnya, dengan bantuan enzim sistationin liase, sistationin ini akan diubah menjadi sistein dan alpha ketobutirat. Gabungan dari dua reaksi terakhir ini dikenal juga sebagai transsulfurasi. Setelah pemaparan mengenai anabolisme protein, proses anabolisme protein, dan juga mengenal jenis-jenis asam amino yang berupa asam amino esensial dan juga asam amino non-esensial, sekarang kita akan membahas mengenai sintesis dari asam amino tersebut. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita akan membahas mengenai sintesis asam amino. Nah, di dalam sintesis asam amino, nitrogen merupakan komponen kunci, komponen yang sangat penting dari asam amino tersebut. Di dalam atmosfer, kaya akan gas nitrogen atau gas N2, molekul yang sangat tidak reaktif. Sumber utama nitrogen tersebut merupakan gas murni N2 yang membentuk sekitar 80% atmosfer bumi. Namun, bentuk nitrogen ini
hampir tidak dapat digunakan oleh sebagian besar bentuk kehidupan. Namun, organisme tertentu dapat mengubah gas nitrogen tersebut menjadi amonia. Contohnya, seperti bakteri yang hidup di nodul akar semanggi kuning, itu ia dapat mengubah gas nitrogen bebas menjadi gas amonia. Amonia ini dapat digunakan untuk mensintesis glutamat dan juga asam amino lainnya. Sehingga diperlukan adanya fiksasi gas nitrogen menjadi amonia. Dalam fiksasi nitrogen, biasanya dilakukan pencampuran gas nitrogen dengan gas hidrogen menggunakan katalis besi pada suhu 500 derajat Celcius dengan tekanan 300 atmosfer. Untuk melakukan fiksasi nitrogen, organisme pengikat nitrogen menggunakan enzim kompleks dengan beberapa pusat reduksi oksidasi yang memungkinkannya mereduksi gas nitrogen yang tidak aktif. Kompleks nitrogenase yang melakukan transformasi fundamental ini terdiri dari dua protein, yaitu reduktase dan juga nitrogenase. Reduktase ini menyediakan elektron dengan daya produksi tinggi, sedangkan nitrogenase menggunakan elektron yang sudah disediakan oleh reduktase untuk mereduksi nitrogen menjadi amonia. Dengan persamaan reaksi, yaitu nitrogen plus 6 elektron min plus 6H plus reversibel menjadi 2NH3. Kerangka karbon hanya berasal dari beberapa sumber, yaitu intermediate glikolisis, siklus asam sitrat, atau jalur fosfat pentosa, sehingga dapat dibagi atau dikelompokkan menjadi 6 keluarga biosintesis. Yang pertama, dari kritik acid cycle, yaitu oksaloasetat, menjadi aspartat yang terbagi menjadi asparagin, metionin, lisin, dan juga trionin yang berubah menjadi isoleucin. Yang kedua, yaitu berdasarkan kritik acid cycle, itu menjadi alpha ketoglutarat, menjadi glutamat, dan terbagi menjadi 3, yaitu glutamin, prolin, dan juga arginin. Yang ketiga, dari glikolisis terdapat pirufat yang terbagi menjadi alanin, valin, dan juga leusin. Yang keempat, dari glikolisis menjadi trifosfogliserat, menjadi serin yang terbagi menjadi sistein dan juga glisin. Yang kelima, yaitu dari glikolisis dan pentosa fosfat pathway, itu menjadi fosfoenol pirufat plus eritrosi 4 fosfat, terbagi menjadi triptopan, tirosin, dan juga penilalanin yang menjadi tirosin. Selanjutnya, yang terakhir, yang keenam, yaitu pentosa fosfat pathway, menjadi ribosa 5 fosfat, terdapat histidin. Pada sintesis asam amino, reduktase disebut juga protein besi atau protein Fe. Peran dari reduktase ini untuk mengurangi ferredoksin ke komponen nitrogenase. Nah, elektron yang mengalir dari reduktase ke nitrogenase pada bagian klaster P yang kaya akan besi dan juga belerang. Kofaktor dari MOFE adalah tempat fiksasi dari nitrogen menjadi amonia. Selanjutnya yaitu biosintesis asam amino non-esensial. Sintesis glutamat dan glutamin. Glutamin merupakan asam amino non-esensial dan merupakan asam amino yang paling banyak terdapat di dalam darah dan di dalam pool asam amino bebas di dalam tubuh. Glutamin disintesis oleh hampir semua jaringan di dalam tubuh, walaupun hanya jaringan tertentu, seperti otot rangka, otak, dan juga paru, yang melepaskan ke dalam sirkulasi dengan jumlah yang signifikan. Glutamat disintesis dari NH4+ dan alpha ketoglutarat, siklus asam sitrat antara dengan aksi dehidrogenase glutamat. Hal ini dapat menjadi glutamat plus NADP plus H2O. NH4+ menyerang ikatan rangkap pada alpha ketoglutarat dan menjadi glutamat. Seperti itu. Pada sintesis glutamin, donor nitrogen utama lainnya menyumbangkan atom nitrogen rantai samping dalam biosintesis berbagai senyawa penting. Sehingga berdasarkan reaksi yang terjadi, glutamat akan menjadi acyl fosfat intermediate dan juga kemudian menjadi glutamin.